Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hafal Quran bukan bermanfaat bagi dirinya saja, bahkan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ya. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syahib. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti seorang yang syahib. Ya, syahib itu artinya seorang yang berubah kondisinya. Mutaghayyirul laun, warnanya berubah. Ya. As-Suyuti berkata, yaitu warna tubuhnya berubah karena ada sesuatu, seperti orang yang sakit berubah warna tubuhnya, atau orang habis pulang dari safar. Kenapa? Dia mengingatkan, kamu dulu juga baca Quran sampai mungkin kurang tidur, kamu dulu baca Quran sampai ngantuk-ngantuk, kamu dulu baca Quran sampai begini kondisi tubuhmu. Maka Quran mengingatkan dia, datang dalam kondisi berubah. Ya. Kemudian Al-Quran berkata kepada yang baca dia, hal ta'rifuni, apakah kau kenal aku? Ana alladhi kuntu uzhiru lailaka wa uthmi'u hawajirak. Wahai sahabatku, aku dulu yang menyebabkan engkau akhirnya tidak tidur. Aku yang menyebabkan engkau adalah sampai kau kehausan tatkala di siang hari baca Al-Quran. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa ana lakal yawm min wara'i kulli tajir. Sungguhnya orang-orang yang berdagang, mereka berada di balik perdagangan mereka, mendapatkan keuntungan. Adapun aku berada di balik seluruh tukang para pedagang. Artinya keuntunganmu hari ini adalah lebih besar daripada mereka semua. Ya. Fayu'til mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Maka kemudian diberikan kekuasaan di tangan kanannya, diberikan kekekalan di tangan kirinya, diletakkan di atas kepalanya mahkota, ya, kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini, dan kemudian kedua orang tuanya, ini perhatian kita, sang anak dikasih mahkota kemuliaan, kedua orang tuanya juga ikut mendapatkan kemuliaan sang anak. Maka kedua orang tuanya diberikan hullatain, bukan diberikan mahkota, ya, diberikan hullatain. Hullah itu adalah pakaian keindahan. La taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha, yang itu sangat bernilai, tidak ada bandingannya dibandingkan dunia dan isinya. Jadi kedua orang tua mendapat manfaat. Fayaqulani, maka kedua orang tuanya berkata, ya Rabbi anna lana hadza. Ya Rabb kami, bagaimana kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Fayuqalu lahuma bi ta'lim waladikumal Qur'an, karena anakmu dahulu mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya ibu-ibu harus bangga punya anak kalau sampai mereka bisa hafal Quran. Benar, kita bangga kalau anak kita ternyata jadi orang berhasil, sukses dalam dunia. Jadi seorang insinyur, jadi seorang dokter, kita bangga, itu tidak apa-apa. Mereka berhasil. Tapi harusnya kita lebih bangga kalau anak kita sudah hafal 3 juz, anak kita hafal 4 juz, anak kita hafal 5 juz, anak kita soleh, itu yang paling kita banggakan. Kebahagiaan tersendiri kita melihat anak-anak baca Quran. Tentunya dengan akhlak yang mulia tentunya. Bukan yang sekedar hafal. Anak yang soleh itu aset terbesar. Ini sering saya sampaikan. Bukankah Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amal illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini aset terbaik yang kita miliki setelah kita meninggal dunia. Siapa yang setia mendoakan kita? Siapa yang terus mengalir pahalanya? Anak kita baca Quran, pahala mengalir sama kita. Tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita seperti anak kita. Ibu-ibu perhatikan ini. Kalau ibu meninggal sebelum suami, mungkin suami doain. Entah seminggu, 2 minggu, bulan depan udah kawin lagi, enggak tahu masih doain atau tidak. Ya. Tapi kalau anak-anak setia mendoakan orang tuanya. Maka hadis ini memberi anjuran kepada kita sebagai orang tua untuk bersabar menjadikan anak-anak kita punya hafalan Quran. Meskipun mereka sekolah dunia, panggil tukang penghafal bawa ke rumah. Suruh hafalin anak kita Al-Quran. Sejuz, 2 juz, enggak ada masalah. Yang penting ada dia punya hafalan. Itu berpengaruh dalam kehidupannya. Dia nanti kalau bergaul di luar, dia bisa jadi imam, dia punya hafalan. Dia kalau mendengar ceramah ada ayat, dia tahu, dia lebih mudah paham kenapa dia punya hafalan Quran. Itu pengaruh nanti dalam kehidupannya. Membuat otaknya lebih encer dalam menghafal juga masalah-masalah, rumus-rumus. Kenapa dia sudah punya hafalan, otaknya terlatih untuk mudah menghafal. Ya. Oleh karena ibu-ibu, dan ini paling penting ibu-ibu. Karena bapak-bapak ngurus anak-anak agak susah, bapak-bapak kerja di luar. Ibu kan di rumah. Ya Bu? Atau suka keluar ke mall. Ya.
Ibu-ibu kan paling sering di rumah, maka yang paling banyak waktu untuk mengurus anak-anak adalah para ibu-ibu. Kalau ingin di hari kiamat kelak ibu-ibu diberikan pakaian keindahan, pakaian kemuliaan di surga, maka jadikanlah anak-anak ibu penghafal Al-Qur'an. Ya, sampaikan kepada mereka. Nak, ibu tidak minta apa-apa. Ibu minta kau memakaikan ibu pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Minta kepada mereka sehingga masuk dalam hati mereka bahwa ini cita-cita orang tua mereka. Dalam riwayat yang lain, lebih daripada itu, bahwasanya bukan cuma ibu kedua orang tuanya dipakaikan pakaian yang kemuliaan, bahkan kedua orang tuanya juga ya dipakaikan dengan mahkota pula. Dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa ta'allama wa amila bihi." Tapi syaratnya berat. Orang yang baca Quran, belajar dan mengamalkannya. Jadi kalau kita punya anak ada yang hafal Quran masih belum memenuhi persyaratan. Dia harus mengamalkan Al-Quran tersebut. Makanya kita anak-anak hafalin Quran sambil kita ingatkan, kamu harus menjalankan amal isi Al-Quran. Kamu harus soleh. Ya. Ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'i syams. Maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Yang cahaya tersebut seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu latain la takum lahuma dunya fayakulan. Demikian juga dipakaikan kedua pakaian yang indah, kemuliaan dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Maka akhirnya kedua orang tuanya berkata, "Bima kusina hadza?" Kok kami bisa dipakaikan seperti ini? Fayuqal bi akhdhi walidikum al-Qur'an, karena anak kalian belajar Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, dan kedua hadis ini saling mendukung, mengangkat derajatnya menjadi derajat yang hasan atau derajat yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang belajar Quran di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yang saya ingatkan, bahwasanya hadis-hadis yang kita baca tadi seluruhnya tentang Al-Quran, bagaimana syariat memuliakan orang di dunia maupun di akhirat, ini semua adalah untuk orang yang mengamalkan Al-Quran, bukannya sekedar menghafal, tapi dia menghafalkannya dan berusaha untuk mengamalkannya. Ya, berusaha untuk mengamalkannya. Sebelum itu, agar dia memiliki hafalan yang kuat, dia harus sering murojaah. Sering murojaah. Jadi, kalau kita sudah hafal Quran atau anak kita sudah hafal Quran, yang paling penting bukan banyak hafalnya, tapi bagaimana menjaga hafalan tersebut. Sekarang ada metode-metode katanya baca hafal Quran dalam waktu 6 bulan. Ada hafal Quran dalam waktu 4 bulan. Itu metode omong kosong aja. Kalau cuma hafal kemudian hilang, apa faedahnya? Tidak ada cara lain untuk menghafal Quran kecuali dengan waktu yang lama. Dia hafal Quran cepat, cepat juga hilang. Cepat juga hilang. Makanya kita dengar metode-metode seperti itu, tapi buktinya orang juga susah. Kalau dia tidak banyak murojaah, dia tidak kuat hafalannya. Kuatnya sebentar kemudian hilang-hilang. Di antara perintah Nabi untuk sering menghafal Quran dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Bi'sama li ahadikum an yaqulu nasit ayatan kaita wa kaita, bal huwa nussi." Sungguh buruk salah seorang dari kalian berkata, "Aku telah melupakan ayat ini dan ayat ini." Sungguhnya dia telah dilupakan ayat-ayat tersebut. Istadzkirul Quran, maka ulang-ulangilah Al-Quran, ingat-ingatlah Al-Quran. Falahu asyaddu tafassiyan min suduri rijal minan na'am biuquliha. Sungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada dada manusia, daripada onta dari ikatnya, dari ikolnya yang mengikat ke lututnya. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'adu hadzal Qur'an, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Ulang-ulangilah baca Al-Quran, perhatikan Al-Quran, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta dari ikolnya. Jadi onta itu kalau dia ditaruh di tempat kandangnya, ya, dia diikat, di antara diikatnya dia lagi duduk, ini kan lututnya,
dipasang ikol di sini. Ikol itu semacam tali. Nah, unta itu tidak bisa pergi dia karena kalau dia mau berdiri enggak bisa. Karena dia yang berdiri kan begini. Kalau dia mau berdiri, lututnya diikat. Nah, tapi dia suka gerak-gerak. Dia gerak-gerak, tadinya ikatannya sini, dia gerak-gerak, akhirnya ikatannya longgar, lama-lama lepas. Nah, kata Nabi, Al-Quran pun demikian. Kalau tidak pernah diperhatikan, Al-Quran itu akan lepas dari dada, pelan-pelan jadi lupa. Bahkan lebih cepat lepas daripada onta lepas daripada ekolnya, daripada ikatannya. Maka ini dalil bahwasanya Al-Quran itu harus selalu diperhatikan. Allah ingin hambanya sering baca Al-Quran, meskipun dia sudah hafal, dia harus sering ulang-ulang. Coba ibu-ibu ingat, kalau kita hafal lagu-lagu, sampai sekarang pun masih ingat. Enggak lupa-lupa. Pulangkan saja aku pada ibuku. Saya sudah enggak pernah dengar lagu itu, mungkin 20-an tahun. Saya dengar sekali saja, waktu lagi main ke pantai, dengar satu treng, ingat semuanya. Hafalan kuat banget ya. Itu kalau hafalan lagu-lagu. Syair-syair kita hafal. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu cepat hilang. Kenapa? Hikmahnya Allah ingin orang sering baca Al-Quran. Orang kalau sekali hafal dia tidak lupa-lupa, orang itu tidak baca-baca Al-Quran lagi. Makanya Nabi mengabarkan Al-Quran itu benar-benar cepat lepas dan itu benar. Makanya orang kalau ingin hafalan Qurannya kuat, dia sering salat malam, sering murojaah, sering mengulang-ulang. Ingatkan anak kita, kamu jangan sombong, kamu harus ulang-ulang. Hafalan Quran itu cepat hilang. Kenapa? Hikmahnya Allah ingin seorang hamba selalu hafal Quran, selalu mengulang-ulang Al-Quran. Ya, jadi seorang berusaha untuk mengulang-ulang Al-Quran. Karena orang yang lupa Al-Quran itu tercela. Dia sudah hafal, dia lupa, tercela. Perhatikan di sini. Yang penting, yang paling penting daripada itu adalah mengamal Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran, hati-hati. Al-Quran itu, kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau akan menjadi penyerangmu. Hati-hati. Kapan Al-Quran menjadi pembela kita? Tatkala kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran akan bela kita di akhirat kelak. Tatkala dihisab, Al-Quran datang membela. Tatkala di kuburan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, Al-Quran datang membela. Tatkala kita disidang oleh Allah, Al-Quran datang membela. Tatkala di mizan ditimbang, Al-Quran datang membela. Tatkala di sirat, Al-Quran datang membela. Hujjah. Tetapi kalau tidak kita amalkan, maka Al-Quran justru balik menyerang kita. Balik menyerang kita. Kata Nabi, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan membelamu atau akan menyerangmu. Tidak ada posisi ketiga, netral. Tidak begini, enggak ada. Cuma dua kondisi